Saya selalu bertanya pada diri sendiri, seberapa jauh manusia mampu melakukan penjelajahan di dunia? Apakah manusia mampu melakukan perjalanan dan hidup di alam yang berbeda? Tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya mencari satu jawaban. Dengan berjalan kaki selama lebih kurang 8 jam. Menyusuri hutan yang cukup lebat, melewati jalan yang terjal, berlumpur, dan melalui banyak sekali rintangan. Inilah perjalanan menembus batas zaman di Kampung Cibeo, suku Baduy Dalam. Trekkingnya betul-betul melelahkan. Doakan kami semoga selamat sampai tujuan. Di sana tempat bermukim dan tinggalnya Baduy Dalam. Teman-teman, ini jadi botol airnya Baduy Dalam nih. Begini nih. Ini yang bawah tertutup, yang atas juga tertutup. Terus airnya masuk dari mana? Dari 2 lubang ini. Dimasukin ke dalam air, terus langsung penuh. Ini kebetulan nih ada airnya kan? Ada airnya. Terus kalau mau dimasak tinggal dituang lewat sini kan? Kayak gini kan? Betul-betul tradisional sih. Betul-betul tradisional banget sih. Ini hari ketiga saya di Baduy. Insya Allah kita bakal mengunjungi Baduy Dalam. Kira-kira jaraknya berapa kilo, Mang? 12 kilo lah. 12 kilo ya. Mungkin ditempuh dalam waktu 2 atau 3 jam memang ya. Saya masih ditemani sama Mang Sapri, tetangga Baduy. Kira-kira apa nih rintangannya menuju ke sana? Treknya seperti apa? Naik jadi turun. jalannya kayak kemarin kan? Iya. Ke Kampung Gazebo, naik turun gitu ya. Oh gitu. Jadi ini teh motong jalan ya? Iya, motong jalan. Oh, jadi lebih cepat cuman jarak. Oh. Jadi kita bakal ke Kampung Baduy tapi motong jalan. Walaupun motong jalan tingkat kesulitannya lebih susah. Ini aja udah ngos-ngosan nih. Tuh lihat nih jalannya begini. Sekarang mungkin saya udah di atas ketinggian 200 mdpl dari permukaan laut. Oh, rimbun banget di belakang saya. Pohon-pohonnya terlihat hijau. Ada pohon pisang, pohon durian, dan pohon-pohon yang lain. Dalam perjalanan juga kita melalui banyak pohon aren ya. Ini menjadi salah satu perputaran ekonomi di Kampung Baduy ini. Nih foto arennya nih. Ini rest areanya orang Baduy lah. Kalau misalnya kemana-mana, bertani, berkebun, capek istirahatnya di sini. Sekarang belum sampai ya, tapi kita dapat pohon coklat nih. Ini pohon coklat ini. Ini buahnya nih, buah coklat ini. Banyak banget pohonnya. Ini semua yang di sebelah kanan ini namanya pohon kirai, yang daunnya dijadikan atap rumah di Baduy. Tadi kita sempat berpapasan sama gerombolan masyarakat Baduy keluar mau melakukan upacara adat. Jadi rumah yang di samping kita itu rumah siapa? Tokoh adat Baduy. Istilahnya apa tuh? Tanggungan kalau sini. Tanggungan. Dia di atasnya Kakolot atau di bawahnya Puun? Bawahnya Puun. Di bawah Puun. Baru setelah itu Kakolot. Iya. Oh gitu. Jadi pejabat-pejabat di sini rumahnya biasa aja ya, Mas? Biasa sama. Itulah yang kita sulit banget membedakan antara mana pejabat, mana rakyat, mana orang kaya, mana orang miskin. Kan sama kan. Karena mereka kayak tinggal terisolir, jauh dari modernitas, di tengah-tengah hutan yang rimbun begini. Listrik pun nggak ada, ya kan? Masak pun masih pakai kayu, nggak menggunakan gas. Terus mereka nggak sekolah. Kebayang kan kalau teman-teman hidup 3 hari aja di sini
nggak ada handphone, terus nggak ada listrik, nggak mendapatkan peluang pendidikan. Nangka. Pisang apa itu, Mak? Namanya pisang, kalau di sini namanya pisang nangka. Ada kopi, ada jambu, ada teh, ada kerupuk, ada pop mie, ada beras, ada jual kain juga. Oh, ini mah mall. Mall namanya. Ini mah, ini mah menurut saya mall di tengah hutan. Iya. Mall di tengah hutan. Hebat juga sih, keren orang Baduy bisa membuat minimarket atau mall di tengah hutan. Kagum, saya betul-betul kagum sama orang Baduy. Taraja meong. Artinya? Taraja kucing namanya. Artinya apa? Tangga kucing. Oh, no, kayak pagoda ya, Iya, pagodanya orang. Jadi teman-teman, jadi barang-barang yang di minimarket di tengah hutan ini itu kalau udah sampai tengah hutan pasti tentunya mahal karena akomodasinya, ongkos pikulnya itu mahal. Satu karung beras berisi 25 kilo aja itu ongkosnya 10.000. Kalau saya mengerjakan dapat pekerjaan itu terus saya tolak karena 10.000 bawa barang seberat 25 kilo harus jalan 5 kilo lebih ya Pak ya. Dan itu hanya bisa dilakukan sama orang Baduy, orang Kanekes. Tuh. Ini jadi warung-warung yang di sini bukan Bapak yang ngerjain sendiri ya? Iya mah orang apa itu dia orangnya imam mah diketuk orang. Yang kemarin kita depannya Bang Jali itu rumahnya yang Dia udah orang baru. diketuk imam ya di situ orang. Orang mah serangan di lawan ya. Itu ada itu yang Terus yang ini bawa ini siapa? Anak dulu batu gedaikeun dia anaknya mi. masih darah gitu kan. Semuanya. Anak kita bawa. Emang sering. Yuk. Lihat tuh. Jadi di tengah perjalanan, kayak kita nemu surga di tengah hutan, danau indah di Baduy. Wow, alhamdulillah setelah melewati jalan yang cukup melelahkan, terbayar juga nih. Kita kayak nemuin danau di surga nih. Danau, kita nemu danau di tengah hutan. Namanya Dangdang Agung. Jalannya ke Danau Ageng nih susah banget. Alhamdulillah. Kita lanjutkan perjalanan lagi, Mang ya. Kita nih ke desa mana lagi nih? Ke apa? Ke kampung apa lagi nih kita? Ini menuju kampung Cibongkok. Oh, ini sekarang kita ke arah kampung Cibongkok. 12 kilo, teman-teman. Jalannya udah kayak sawah, tinggal ditanemin padi aja. Oh, kepleset. Ini di tengah jalan kita nemuin air terjun, airnya juga jernih banget. Saya mau cuci muka dulu. Bismillah. Alhamdulillah segar. Ini jadi pengobat lelah kita ketika melakukan perjalanan yang jauh.
Ini perjalanannya masih jauh ya, Mang ya? Masih jauh. Ayo kita lanjutin perjalanan lagi. Sepatu kita udah penuh dengan lumpur tanah, basah juga. Wah, basah. Lewatin jalan curug. Tuh lihat tuh. Nih kita melalui satu kampung lagi, namanya Kampung Cibongkok. Hampir terjatuh saya, terpleset. Nih kampungnya nih, lumbung padi, Kampung Cibongkok. Alhamdulillah, kita sampai juga di Kampung Cibongkok. Jadi di mana-mana ya Kampung Baduy ini. Kampung apa desa sih? Kampung. Jadi di mana-mana setiap kampung di Baduy itu lebih kurang sama bangunannya dan apa namanya? Keseharian mereka pun sama. Bayang tuh jalannya susah banget. Treknya betul-betul susah banget. Ini bukan treknya bukan melelahkan tapi membahayakan. Jebrol Mang, pastinya. Nih. Akhirnya sampai juga di air terjun lagi. Nah, ini jalan bukan hanya melelahkan, tapi membahayakan. Tuh lihat tuh trekkingnya tuh. Terus turun, di bawahnya air terjun. Jadi kadang perjalanan membuat kita susah, tapi di tengah-tengah dalam pemberhentian, disitulah kadang hati kita terhibur. Seperti kita melihat air terjun ini nih. Lihatin air terjun lagi. Jadi bambunya itu yang bener cuma satu doang. Aduh, hampir jatuh saya. Bambunya yang bener cuma satu doang, sisanya udah patah-patah. Bahayakan banget sih. Jadi kita nih yang kita mau lewatin kampung apa lagi, Mas? Nggak ada kampung lagi. Terus masuk hutan lagi, terus baru sampai di kampung. Hah? Masih, oh udah sampai di Cibiau Dalam. Oh, ternyata masih panjang perjalanan kita. Lihat kondisi pakaian kita, celana kita
penuh dengan tanah, sepatunya pun sama. Ini jalannya kita lalui itu. Jadi kita harus melalui pohon-pohon ini karena kayu yang di sana tuh betul-betul licin, dan kalau kita tetap melewatin kayu itu bisa saja jatuh. Ah, itu kayunya tuh ceritain, Mang. Jadi beras yang orang Baduy makan itu, kemarin kan saya sempat tidur di rumah orang Baduy emang ya. Itu padinya ditanam di mana, Mang? Di lumbung. Padinya ditanam di mana, Mang? Ini di sini nih, di tempat sini ditanam oleh Baduy. Oh, teman-teman, jadi beras yang kemarin kita makan itu, nasi yang kita makan kemarin itu ditanamnya di sini nih. Ini Di pegunungan-pegunungan kayak gini nih. Ini kan Nih. mulai ini baru-baru ini. Masih tebang ya. Heeh. Bersihin. Lama ini. Prosesnya lama ya. 3 bulan, kadang-kadang 4 bulan. Jadi proses penebangan dari lahan tanaman besar. Iya. Jadi tanam padi itu perlu waktu 3 bulan ya. Iya. Tanamin padi. Lama juga ya. Jadi kalian jangan pernah berpikir kalau orang gunung itu susah makan nasi gitu. Justru mereka lah yang paling mudah untuk mendapatkan kebutuhan pangan, kebutuhan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan beras pun, padi pun ditanam di dataran pegunungan seperti ini. Tentu saja emang beda apa padi yang ditanam di persawahan dataran rendah dengan padi yang ditanam di dataran tinggi seperti bukit Kampung Baduy ini. Jadi udah mulai kelihatan nih tanda-tandanya Kampung Baduy. Itu bukit yang lebat itu paling ujung itu. Di sana tempat bermukim dan tinggalnya Baduy dalam. Kita lanjut perjalanan ke kampung-kampung yang lain. Kita sampai di Kampung Baduy dalam. Itu ada orang jualnya, Mang. Dari bawah. Orang Baduy juga. Hah? Oh. Punten. Wah, cagar. Arah selesai ini. Udah, Ra. Jadi jualan sampai bukit ini, atas bukit. Iya. Terus nginep-nginep atau enggak? Kayak gitu. Enggak. Berangkatnya kapan? Jam berapa? Pagi jam 5. Pagi jam 5. Ini lagi turun nih. Ini lagi turun dulu. Hampir setiap hari. Iya, setiap hari. Kadang setiap hari, kadang libur 1 hari. Libur 1 hari dalam seminggu ya. Kau kayak nggak ngerasa capek gitu? Biasa aja? Kalau udah biasa nggak merasa. Biasa ya. Awal-awal mungkin berpikir. Awal-awal mah ya pegel-pegel kalau awal-awal pertama dagang. Ada ya punten. Kenal? Masak. Ambuna kemana? Gimana? Hah? Ini masakannya punten ya. Masakannya punten. Ini sekarang kita udah mau sampai di Baduy dalam. Terus berhenti dulu di pemukiman warga ini yang lagi masak. Ini mereka masaknya masih dengan kayu. Kayunya pun besar-besar. Adek bisa masak ya? Gimana belajar masaknya? Ngeliatin ambunya ya? Ningali ambu terus bisa. Ambu indung abahna di mana? Di sini. Lagi istirahat. Ini kampung apa namanya, Dek? Hah? Kampung Cibea. Ladang. Jadi tempat yang tadi anak-anak masak itu dia Baduy dalam.
Semoga ini gak kenapa-napa ya. Ini jadi botol airnya Baduy Dalam nih. Begini nih. Ini yang bawah tertutup, yang atas juga tertutup. Terus airnya masuk dari mana? Dari dua lubang ini. Dimasukin ke dalam air, terus langsung penuh. Ini kebetulan nih ada airnya kan? Ada airnya. Terus kalau mau dimasak tinggal dituang lewat sini kan? Kayak gini kan? Betul-betul tradisional sih. Betul-betul tradisional banget sih. Jadi air yang di dalam botol bambu itu sebelum diminum dimasak dulu sampai dingin, kemudian dimasukkan ke botol yang seperti ini nih. Botol ini nih. Ini botolnya. Ini air langsung dari pegunungan. Botol beling ya, ayah? Oh gitu. Kalau orang Baduy itu makan sehari berapa kali? 2 kali ya. Pagi dan siang. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Siangnya nggak makan? Kadang makan. Kadang 3 kali. Kadang 3 kali, kadang 2 kali. Kalau mau. Makannya nasi kan? Nasi, lauknya? Oh gitu. Saya boleh nyobain minum air ini nggak? Sekarang saya mau minum air Baduy ini, minuman Baduy. Ini gelasnya terbuat dari bambu, unik banget kan? Alhamdulillah, asli seger banget ya. Seger banget. Setiap hari minum air kayak gini ya. Ini kan gelasnya bambu. Cara mencucinya, membersihkannya gimana? Biasa. Dicuci pakai air aja, nggak perlu pakai sabun kan? Oh ya, kalau pakai sabun nempel kan? Iya. Bau sabunnya nempel ya. Kita lanjutin perjalanan lagi ke Kampung Baduy Dalam. Itu kampungnya tuh di balik bukit itu tuh. Kalau kita melakukan satu perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang jauh, naik turun bukit, itu bukan seolah-olah tujuan yang kita cari gitu, tapi kita ingin tahu dalam perjalanan kita itu apa yang terjadi gitu. Kita kita kan nggak bisa berkesimpulan, oh jalannya susah, jalannya naik turun. Ternyata di balik naik turun capek gitu kan ada keindahan lain kan. Kayak tadi kita naik turun tuh kan, pas turun ya kan licin, di bawahnya ada air terjun, kita bisa cuci muka gitu. Jadi kayak hati kita yang susah, kayak kita mau ngelanjutin perjalanan lagi nggak, terus kita cuci muka, waduh seger lagi, ternyata kita kuat nyambung perjalanan lagi. Jalan kita kalau kita kecapean kita berhenti dulu. Iya. Saya betul-betul menikmati perjalanan ini, Mang. Walaupun memang tanpa kita sadari, ternyata perjalanan kita udah 4 jam gitu. Ternyata kaki kita sebetulnya yang kita mampu atau enggak ya, kita mampu enggak ya, ternyata kita mampu juga, Mang. Itu tentu saja dengan tujuan dan niat yang baik kan. Kita kesini karena kita mau melihat kekayaan sesungguhnya Kampung Baduy. Mang, Mamang kan udah sering bolak-balik keluar masuk Baduy ya, udah dalam. Itu apa yang paling menantang atau yang paling membahayakan ketika masuk ke Baduy Dalam itu apa gitu? Jalan malam ya. Membahayakan kan ular ya. Oh iya gitu. Kalau sedang begini malah paling juga capek lah. Capek. Ya. Kita kalau jalan siang kita cuma capek panas. Oh gitu. Kalau malam udah capek. Terus ada hewan-hewan yang buas menerkam kita ya. Tapi Mamang pernah kan jalan malam bawa tamu malam? Iya sering ya. Nggak pernah nggak ngeliat kejadian-kejadian yang aneh gitu? Nggak ada ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Selamat semuanya, alhamdulillah. Yang penting kita jalannya baik pasti baik. Iya. Kita kan niatnya baik. Pasti baik. Mendapatkan sesuatu yang baik juga. Kalau bagi saya sih, Mang, orang yang pertama kali datang ke sini kagum, Mang.
Ternyata ini datarannya semuanya hijau, lebat. Betul-betul orang Baduy itu menjaga alamnya. Nggak kelihatan kampung ya, cuma kelihatannya semuanya Iya. pohon ya. Jadi tapi kan kampung banyak. kampungnya banyak di sini. Iya. Jadi sepanjang perjalanan itu tadi kan kita ngelewatin banyak kampung. Pas kita udah di puncaknya nih, ya, itu kampungnya nggak terlihat sama sekali, gitu. Yang terlihat pohon hijau semua. Pohon duren, pohon apa ya? Pohon, Iya betul. Iya, pohon coklat banyak, Betul. pohon kelapa. Betul. Mereka Pohon jadi aren, betul-betul hidup gitu. dengan alam ya, Bang. Iya. Bersahabat dengan alam. Menjaga alam. Setelah ini kita lanjutin perjalanan lagi, itu mungkin tinggal 20 sampai 30 menit ya. Iya, iya. Jadi kita nanti lanjutin perjalanan lebih kurang 20 sampai 30 menit lagi. Kita turun terus Sampai di ke situ Kampung sampai Baduy Kampung Dalam. Baduy Dalam. Ini terakhir kita nggak boleh menggunakan kamera apapun, ya. Cukup sampai sini. Bagi kalian yang suka dengan video Baharsa Jelajah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Baharsa dan Mang. Sapri. Selamat tinggal. Bye bye. Assalamualaikum. Baharsa Jelajah.